Uban adalah rambut yang berubah warna menjadi abu-abu, di mana warna hitam atau gelap yang umumnya dimiliki oleh orang Indonesia berubah menjadi uban karena memiliki kandungan melanin yang lebih tinggi. Munculnya uban pun sering dialami seseorang ketika memasuki usia 40 tahun ke atas. Akan tetapi, uban dapat muncul pada usia lebih muda karena adanya faktor genetis. Penyebab adanya uban bisa disebabkan oleh stres yang berlebihan, sehingga memperburuk pigmen rambut. Selain itu, seringnya kita mewarnai rambut bisa menjadi pemicu munculnya uban. Faktor genetis dari keturunan keluarga pun bisa menjadi penyebab uban muncul lebih awal. Terlebih ketika kita kekurangan vitamin B12 yang akan mempertinggi resiko rambut beruban di usia muda. Kondisi rambut yang beruban juga akan semakin bertambah saat kita memiliki kebiasaan merokok dan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu, bagaimanakah Islam memandang uban ini dan hukumnya jika kita mencabut uban? Saksikan selengkapnya hanya di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Dan tadi sudah kita awali dengan uban, Masya Allah ya. Emang kalau misalnya ngeliat uban bawaannya pengen nyabut aja. Apalagi kalau di tempat itu gatel banget, pas dicabut enak banget ya Masya Allah ya. Dan itu akan kita bahas, boleh gak sih di Islam ya. Jangan takut punya uban, tema kita yang pertama ya. Yang kedua, rahasia pembuka pintu rezeki. Wah, jangan sampai dilewatin nih ya. Bercanda boleh, asal jangan berlebihan. Ini juga penting banget ya. Dan insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ ya. Dan Kiai Haji Samsul Ma'arif. Dan seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syamsul. Nggak ada salahnya mulai sekarang siapin Al-Qur'annya. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Jangan takut punya uban bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Guru, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, ngomongin uban baru kemarin saya suruh anak saya nyabutin, katanya, lah ini abah udah tua banget katanya, udah ada ubannya. Jadi identik kalau misalnya punya uban tua dah begitu katanya ya. Begitu. Begitu ya. Jenggot daripada uban juga ini ya Allah. Baik, guru mohon ilmunya boleh nggak sih dicabut? Karena ada yang bilang jangan dicabut loh. Entah kalau ente mau ke surga kagak ada cahayanya katanya begitu. Nah mohon ilmunya yang benar tuh gimana guru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang saya cintai. Tidak ada seorang manusia pun yang hidupnya secara fisik tidak mengalami perubahan. Mulai dari bayi, lalu menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, berangkat jadi remaja, menuju dewasa sampai memasuki masa tua. Beruntunglah yang tua karena dia pernah mengalami masa-masa muda. Tetapi yang muda belum tentu umurnya sampai memasuki masa tua. Karena itu seseorang yang tumbuh uban diidentikan dengan masuknya masa tua. Walaupun identifikasi itu belumlah tentu ada benarnya. Sebab di zaman sekarang banyak juga yang kelihatannya umurnya masih muda, tapi rambutnya sudah bertabur uban. Persis seperti buah jambu yang terkena oleh bunga-bunganya. Masih muda tapi sudah bertaburan uban. Ini karena faktor genetik dan karena faktor-faktor lainnya. Tetapi pada umumnya
seseorang memasuki masa tua dengan berubahnya rambut yang tadinya berwarna hitam pekat menjadi putih mengkilat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Nah, dalam Islam, tumbuhnya uban, berubahnya warna rambut kita dari hitam menjadi putih, itu bukan cuma sekedar faktor biologis, tapi lebih dari itu adalah pesan teologis. Ini yang terpenting. Seseorang memasuki masa tua ditandai dengan berubah warna rambut dari hitam menjadi putih. Itu lebih dari itu adalah pesan teologis. Apa pesannya? Pertama, seorang muslim, orang-orang yang beriman hendaknya ketika memasuki masa tua mulai beruban rambutnya, dia harus menyadari usianya sudah tidak lagi muda. Kalau usianya sudah tidak lagi muda, maka dia sudah mulai ngerem dalam hidupnya. Kenapa? Waktu berangkat sudah dekat. Ditandai memasuki masa tua ditandai dengan berubahnya rambut yang tadinya warna hitam menjadi warna putih, beruban. Ini semestinya dijadikan rem. Pesan teologisnya kan begitu. Ingat, ketika sudah beruban, waktu berangkat sudah dekat, siapin bekal yang banyak. Ini kadang-kadang kita terbalik, mohon maaf. Umur sudah cukup, kepala sudah banyak yang putih rambutnya, ini malah makin petang-tang peteng-teng, bikin slogan. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, maksiatnya malah merajalela. Mumpung hidup cuma sekali, puas-puaskan saja. Rambut sudah banyak yang putih, umur sudah mendekati uzur, malah enggak sadar kalau waktunya pulang sudah mulai mendekat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karena itu orang beriman, ia menyadari perubahan-perubahan seperti itu. Pesan teologisnya yang pertama adalah siap-siap bahwa sebentar lagi kita akan pulang. Menyadari kita akan pulang. Bapak, Ibu, para pemirsa, kita ini kan hidup di dunia perantau nih. Semua kita perantau. Mungkin di perantauan ini kita keenakan. Ada yang sibuk cari harta, pergi pagi, siang, malam, sore, bahkan enggak pulang-pulang. Harta yang dicari, merantau keasikan mencari harta, diingatkan dengan rambut yang beruban. Waktunya pulang sebentar lagi. Ketika di perantauan sibuk mencari pangkat jabatan, jilat atasan, injak bawahan, sikut kiri dan kanan, asik mencari jabatan. Dengan tumbuhnya rambut uban di kepala kita, itu mengingatkan, mas, waktunya pulang sebentar lagi. Orang perantau mah pasti pulang. Salah satu yang mengingatkan orang yang punya akal adalah tumbuhnya uban di kepala kita. Karena itu waktu kita pulang cuma Allah saja yang tahu. Tapi pengingatnya salah satunya adalah uban yang tumbuh di kepala kita. Pesan teologisnya yang ingin disampaikan dengan tumbuhnya uban di kepala kita adalah waktu pulang sudah dekat, perbanyak amal ibadah. Kelihatan orang yang punya akal pikiran menyadari waktu pulang sudah dekat dengan tumbuhnya uban di kepala, kelihatan dari sikap dan perbuatannya. Apa di antaranya? Hidup sudah tidak lagi terlalu tamak. Tamak, rakus, serakah. Dia ganti dengan keserakahan yang menyiapkan dia perbekalan menuju akhirat nanti. Dia
rubah rakus yang tadinya negatif menjadi rakus positif. Rakus positif itu apa? Rakus beribadah. Rakus mencari ilmu. Rakus-rakus, tamak-tamak yang mempersiapkan diri dia agar punya bekal perjalanan begitu pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau uban yang tumbuh di kepala kita tidak membawa kesadaran dalam diri, itu nanti bisa sampai kepada penyakit hati muncul di dalam diri kita. Penyakit hatinya apa? Yang tadi saya katakan, dia merasa bahwa hidup cuma sekali, waktunya untuk dipuas-puaskan. Sebagaimana pepatah yang saya sampaikan, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Ini penyakit hati loh. Serakahnya malah makin-makinan. Sombongnya malah makin-makinan. Kemudian bakhilnya malah menjadi-jadi. Kenapa? Dia berpikir hidup cuma sekali, maka harus dinikmati. Ini persepsi yang salah. Pesan teologis yang ingin disampaikan dengan tumbuhnya uban di kepala kita, waktu pulang sudah dekat. Rubah mindset, harus memperbanyak amal kebaikan. Sikap yang tadinya ada rakus pada diri kita dirubah menjadi rakus yang positif pelan-pelan. Rakus yang positif itu adalah bagaimana kita rakus untuk mengumpulkan perbekalan ketika kita nanti berangkat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wan Ali berkaitan dengan tadi yang Wan Ali katakan bagaimana tentang mencabut uban. Bapak Ibu Saudara-saudara para pemirsa, mazhab Syafi'i sepakat bahwa hukum mencabut uban adalah makruh. Uban itu bukan cuman uban di kepala yang berupa rambut, tapi uban di jenggot apabila itu dicabut maka hukumnya makruh. Saudara, makruh itu bukan dosa, tapi enggak disenangi saja. Kenapa enggak disenangi? Karena begini, kata Nabi, man sabba saibatan fil Islam kana lahu nuron yaumal qiyamah. Siapa orang yang tumbuh ubannya, tumbuh uban yang ada di sekujur tubuhnya lebih universal. Siapa orang yang tumbuh ubannya dalam menjaga nilai-nilai ajaran agama Islam, maka nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, tiap helai ubannya itu berubah menjadi cahaya. Nah, bukan cuma sekedar faktor biologis, tapi keutamaannya adalah itu akan menjadi cahaya buat kita, orang-orang beriman di akhirat nanti. Hadis ini bermakna saudara-saudara, siapa orang yang dengan susah payah memegang nilai-nilai keislaman, hidup menjalankan syariat agama Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersusah payah menjalankan hidup ini dalam ajaran agama Islam sampai kemudian tumbuh ubannya. Uban, tiap helai uban itu akan menjadi cahaya yang menerangi orang tersebut di yaumil qiyamah nanti. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan teologis waktu sudah dekat dengan tumbuhnya uban, perbanyak amal ibadah sebagai bekal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan teologis adalah uban adalah sebagai cahaya. Ketika hidup di alam dunia kita memegang nilai-nilai ajaran Islam dengan teguh, dengan kuat. Tidak kemudian goyah dengan bujuk rayu apapun. Dengan penuh kesulitan dan kesusahan, maka tiap helai uban yang ada di kepala kita itu yang nanti akan menjadi penerang di yaumil qiyamah. Yang terakhir pesan teologisnya dari tumbuhnya uban di kepala kita adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Karenanya perjalanan pulang sudah dekat. Begitu kita memasuki masa tua, tumbuh uban di kepala kita, itu artinya kita tinggal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup akan lebih bermakna ketika kita bisa mengerjakan hak-hak Allah dan hak-hak kepada sesama manusia. Hidup akan lebih berarti buat sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, cabut jangan ya, dipotong boleh kali guru ya, kalau cukur-cukur gitu ya, rapi-rapiin. Ya baik, Masya Allah, terima kasih guru ilmunya ya, jadi udah terjawab nih ya pertanyaannya. Dan alhamdulillah ada pertanyaan lagi nih, guru mohon izin. Ini dari @Galih Ayu dan Mega, itu namanya ya. Ustadz saya umurnya 20-an, tapi udah banyak uban katanya ya. Kenapa ya? Apakah boleh menutupi uban dengan mengecat rambut? Nah, silakan guru. Ini yang tadi sudah kita singgung karena faktor-faktor lain, masih muda tapi sudah tumbuh uban yang banyak. Mengecat rambut dibolehkan. Mengecat rambut dibolehkan tapi bukan dengan warna yang asli. Seperti warna kuning. Kuningnya tentu kuning yang soft, jangan kuning ngejreng. Dengan warna merah, homrah warna merahnya pun merah yang soft, jangan merah cabai. Karena itu untuk tujuan tazayyun berhias boleh, tapi jangan warna yang asal. Boleh, tapi bukan dengan warna yang asal. Karena itu sekali lagi merubah. Asal bukan dengan warna yang asal, ulama membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah tuh ya. Jadi tetap boleh tapi nggak boleh warna yang asli, tapi juga jangan asal juga ya. Jadi jangan jeder, menarik perhatian banget jadi kuning gitu ya guru. Wan Ali, saya mau menambahkan boleh ya? Boleh guru. Begini Bapak Ibu, yang ketiga tadi belum saya sampaikan bahwa tumbuhnya uban adalah tanda kewibawaan, tanda ketabahan. Uban yang ada pada diri seseorang itu menandakan ketabahan dan kewibawaan. Ini pernah terjadi. Nabi Ibrahim orang yang pertama menjamu tamu. Nabi Ibrahim orang pertama yang kemudian mencukur kumis. Nabi Ibrahim orang pertama yang berkhitan. Nabi Ibrahim juga orang pertama yang ubanan. Heran, Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, ya Allah apa ini? Uban Ibrahim. Kok bisa begini? Buat apa? Buat kewibawaan dan ketabahan. Nabi juga pernah turun beberapa surat Hud, An-Naba, Waqiah dan sebagainya. Itu Nabi seketika rambutnya berubah dari hitam menjadi putih. Karena saking dahsyatnya isi surat-surat tersebut. Jadi menambah kewibawaan dengan nilai-nilai ketabahan. Maka seorang muslim apabila dia beruban, dia akan makin tabah. Dan insya Allah makin berwibawa di mata orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guruku. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang rahasia pembuka rejeki. Ini dia ya. Insya Allah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.